17 ayat 20 sampai dengan 26. Injil Yohanes pasal 17 ayat 20 sampai dengan 26. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaan-Ku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Agar mereka juga di dalam kita. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Injil Yohanes pasal yang ke-17 ini kita tahu bahwa itu adalah bagian dari doa syafaat Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus masih ada di dunia, sebelum Dia menderita dan mati kayu salib, dan kemudian bangkit, kemudian naik ke surga. Doa syafaat ini begitu penting, karena di dalam doa syafaat ini Tuhan Yesus berdoa untuk murid-muridnya. Dan di dalam bacaan yang kita baca tadi, Tuhan Yesus juga berdoa untuk orang-orang percaya yang mendengarkan berita Injil dari para murid, yang kemudian disekutukan sebagai umat Tuhan, termasuk di dalamnya adalah kita. Tuhan Yesus berdoa untuk kita. Jauh-jauh hari sebelumnya Tuhan Yesus berdoa untuk kita. Memang kalau kita membaca, mencermati bacaan tadi, salah satu yang didoakan oleh Tuhan Yesus adalah kesatuan umat Tuhan. Kesatuan umat Tuhan. Ketika kita bisa bersatu, kita bisa bersehati, sehati sepikir. Ketika kita bisa bersekutu, saling mengasihi, saling memperhatikan, saling menguatkan, saling mengisi, dan juga saling memberikan kesempatan. Hal itu juga berlaku dalam kehidupan rumah tangga. Setiap orang percaya
dalam kehidupan rumah tangganya, Tuhanlah yang menjadi pemimpinnya. Kalau aturan yang ada di negara kita menempatkan laki-laki sebagai kepala keluarga, tetapi di dalam kekristenan, laki-laki dan perempuan adalah anggota keluarga. Kepalanya adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dalam segitiga sama kaki, ujung bawah yang satu bisa ditempatkan itu adalah suami. Ujung bawah yang satunya lagi adalah istri. Dan di bagian atasnya adalah Tuhan Yesus. Kalau kita perhatikan, ketika suami ataupun istri mendekat kepada Tuhan dan pasangannya juga mendekat kepada Tuhan, maka hubungan di antara mereka akan dekat. Semakin mereka berdua mendekat kepada Tuhan, hubungan itu akan semakin dekat lagi, semakin intim. Itulah persekutuan yang Tuhan inginkan, kesatuan yang Tuhan harapkan. Dan ketika bisa diperluas dalam kehidupan persekutuan umat Tuhan, ketika kita bersama-sama satu dengan yang lain mendekat kepada Tuhan, kita akan didekatkan satu dengan yang lain. Kita akan merasakan kebersamaan sebagai saudara, sebagai keluarga, di mana kita bisa saling memperhatikan, saling menguatkan, saling membimbing, saling mengasihi. Kita semakin dekat satu dengan yang lain. Dan ketika kita bersama-sama semakin dekat dan semakin dekat dengan Tuhan, kita berada dalam persekutuan dengan Allah Trinitas. Sehingga dikatakan tadi bahwa agar mereka juga di dalam kita. Mereka ada di dalam kita. Mereka bersama-sama dengan kita. Kalau kita pahami, kita bersama, ada bersama dengan Allah Trinitas, dengan Allah yang kekal. Itu berarti kita memiliki hidup kekal bersama dengan Tuhan. Ketika kita ada di dalam Tuhan, damai Tuhan, kasih Tuhan, kuasa Tuhan, berkat Tuhan akan mengalir di dalam kehidupan kita. Cinta kasih Allah itu akan meresap di dalam hati kita, dan itu akan terus mengalir dalam kehidupan kita setiap hari, yang dapat dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Dan memang seharusnya yang terjadi ketika kita dekat dengan Tuhan, yang pertama-tama bisa merasakan kasih setia, berkat-berkat Tuhan yang mengalir di dalam kehidupan kita adalah orang-orang yang dekat dengan kita. Salah satunya adalah pasangan, keluarga, anak-anak, orang tua. Semestinya mereka yang pertama-tama bisa merasakan berkat-berkat Tuhan yang hadir di dalam kehidupan kita, kasih setia Tuhan yang hadir di dalam kehidupan kita. Dan memang ketika kita di dalam persekutuan bersama, persekutuan yang erat, yang begitu akrab, yang saling memiliki, ketika sebuah peristiwa yang memisahkan kita dengan sesama kita,
seperti yang terjadi hari ini. Saudara kekasih kita telah berpulang kepada Bapa. Kita akan rasakan kesedihan. Seperti dalam bahasa Jawa, pasangan adalah kawong sikarane nyawa. Ketika orang yang dekat, yang sangat dekat, yang begitu intim berrelasi, pergi meninggalkan kita, tentu hidup terasa seperti lindu, karena sebagian nyawanya serasa pergi. Bapak Ibu Saudara yang ada di sini, yang mengalami ditinggalkan oleh pasangan yang dikasihi, tentu bisa merasakan apa yang dirasakan oleh ibu pada saat itu. Kehilangan dan kepergian orang yang dikasihi. Sekalipun dalam setiap relasi bersama dengan pasangan seringkali diwarnai oleh konflik, permasalahan, tetapi ketika kita sudah berkomitmen untuk hidup bersama dengan pasangan, tentu ada kesempatan-kesempatan kebersamaan yang indah di dalam kehidupan kita. Saat-saat di mana kita bisa merasakan kehadiran pasangan itu begitu berharga, begitu penting. Dan kalau saat ini orang yang dikasihi itu ada rasa duka cita yang amat sangat dalam. Tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita bahwa sebenarnya kita tidak terpisah selamanya dengan orang yang kita kasih. Bukankah kita sudah disekutukan oleh Tuhan, bersama dengan Tuhan? Kita semua disekutukan bersama dengan Tuhan dalam persekutuan yang kekal, yang abadi, bersama dengan Allah. Saudara kekasih kita yang pergi mendahului kita, dia bersama dengan Allah. Saat ini dia bersama dengan Allah. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan, dimanapun aku berada, mereka berada bersama dengan aku. Mereka melihat kemuliaan, mereka bersama dengan Allah. Dan ketika kita bersekutu dengan Allah, kita pun sedang bersama dengan Allah. Artinya kita pun tetap terhubung dengan orang-orang yang sudah meninggalkan kita terlebih dahulu. Kita tetap ada dalam persekutuan bersama dengan orang-orang yang sudah meninggalkan kita untuk pulang ke rumah Bapa. Kita tidak terpisah selamanya. Ada waktunya nanti ketika Tuhan juga memanggil pulang kita, kita akan dipertemukan dengan kekasih hati kita, dengan orang yang kita cintai di dalam suasana yang berbeda, di dalam kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan yang abadi, bersama dengan Allah dalam persekutuan yang abadi, penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera. Oleh karena itu Rasul Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Tesalonika mengingatkan supaya kita sebagai orang-orang beriman, kita boleh bersedih akan kepergian orang yang dicintai.
Tetapi janganlah kita kemudian berlarut dalam kesedihan itu seperti orang yang tidak tahu bahwa sebenarnya kita tetap terhubung dengan orang-orang yang kita cintai, yang sudah pergi meninggalkan kita, karena kita ada dalam persekutuan bersama dengan Allah. Kita berada dalam persekutuan bersama dengan Allah, tetap bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Dan kalau kita memahami akan hal itu, menyadari betapa eratnya persekutuan kita dengan Tuhan dan juga dengan saudara-saudara kita, dengan orang-orang yang kita cintai, dia itu akan menguatkan kita. Pada waktunya kelak, kita akan berjumpa kembali dengan orang yang kita cintai. Bahkan dalam suasana yang jauh lebih baik daripada sewaktu ada di dunia. Kita akan berada dalam suasana yang penuh sukacita, kebahagiaan. Dan di dalam masa-masa sukacita ini, kita juga dikuatkan bahwa sekalipun saudara kekasih kita meninggalkan kita untuk kembali ke Tuhan, kita masih tetap bersama dengan Tuhan. Tuhan yang mengasihi kita tetap bersama dengan kita. Tuhan tahu apa yang kita rasakan. Tuhan mengerti kesedihan kita. Tuhan berjanji menyertai kita senantiasa sampai akhir zaman. Dan itu berarti Tuhan bersama dengan kita dalam masa-masa sukacita kita. Tuhan akan menguatkan, memampukan, menghiburkan. Dan terkhusus untuk mimpi, biarlah firman Tuhan hari ini juga menguatkan bahwa Tuhan Yesus menyertai, bahkan untuk masa-masa yang akan datang yang belum sempat terpikirkan, Tuhan akan terus menyertai, menguatkan dan menolong. Tuhan akan menyediakan apa yang diperlukan oleh kita dalam menjalani hari-hari kita. Tuhan mengasihi, Tuhan akan terus menolong kita dalam menjalani hari-hari yang akan datang. Amin. Mari saudara kita menyanyi dari Kidung Penghiburan nomor 13.